Oke, shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita lanjut materi pembelajaran kita. Masih di bab 4 mengenai teks laporan hasil observasi. Kita akan bahas mengenai materi langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi ya. Oke, kemarin kita sudah bahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Jadi strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisikan ringkasan, ya kan, atau kesimpulan dari teks yang kita buat. Jadi hari ini kita mau membahas bagaimana struktur itu diterapkan. Jadi kita harus bahas dulu langkah-langkahnya bagaimana supaya kita membuat sesuai dengan strukturnya, ya kan. Jadi langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi itu adalah yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Jadi kita harus tentukan tema yang akan kita angkatkan itu, objeknya apa, judulnya nanti kita akan buat seperti apa, ya kan? Itu kita harus tentukan. Jadi tema itu lebih secara umum, ya kan, dari judul. Jadi kalau contoh tema mengenai pohon, ya kan, judulnya contoh pohon cemara seperti itu. Jadi kalau dikatakan tema dia secara luasnya. Kalau judul dia cakupannya khusus. Jadi kalau pohon itu secara umum, maka judulnya kita buat pohon cemara. Pohon cemara sudah kata khusus. Jadi kalau tema itu secara keseluruhan konteksnya, kalau dia judul dia secara spesifik ya. Jadi tema dan judul itu berbeda, Miss, berbeda. Jadi jelas-jelas berbeda. Tema itu dia umum, kalau dia judul itu dia secara khusus. Oke, yang kedua, tentukan tujuan observasi. Kita melakukan observasi harus ada tujuannya, ya kan? Kita sudah tentukan tadi temanya bagaimana, judulnya apa, ya kan? Terus kita tentukan tujuan kita mengobservasi itu apa, itu dia. Oke, yang ketiga, melakukan proses observasi. Kita amati dulu, kita observasi, kita lihat bagaimana keadaan dari objek kita. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Jadi setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-data, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, dideskripsikan dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Jadi kita lihat dulu objek kita tadi, ya kan, bagaimana kita mengamatinya, ya kan, apa yang kita lihat, apa yang kita amati, kita deskripsikan berdasarkan kriteria. Jadi dia lebih ke spesifikasi, kita kelompokkan dia, ya kan, berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan data-data. Contoh, kita mendeskripsikan mengenai pohon, ya kan, pohon itu kita harus ada datanya, pohon itu tingginya berapa sentimeter contoh, atau berapa meter gitu, ya kan, yang bisa ada ukurannya, ada datanya. Contoh, lebarnya berapa, ya kan, warnanya bagaimana, ya kan, harus ada kriterianya. Oke, yang kelima, membatasi aspek. Kemarin Miss sudah bilang atau Miss paparkan, kalau dia mengenai teks laporan hasil observasi, ya kan, yang dibahas itu harus tunggal, nggak boleh majemuk. Kenapa? Karena kalau kita bahas satu objek, ya kita bahas secara detail dari awal sampai akhir. Jadi tidak boleh digabung-gabung. Contoh, kita bahas mengenai pohon tadi kan, jangan kita bahas lagi mengenai ikan, udah berbeda. Jadi kita batasi aspeknya sampai mana, itu dia ya. Oke, selanjutnya ini yang keenam ya, tadi udah yang kelima, ini yang keenam. Di yang keenam ini mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Dimulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan umum. Jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi. Jadi poin yang keenam ini konteksnya lebih ke struktur yang pertama dari teks laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum. Jadi yang kita bahas itu, kita mendeskripsikan unsur-unsur atau aspek-aspeknya harus ditandai dengan kalimat definisi. Itu dia. Berarti tadi kan strukturnya ada 3 ya, teks laporan hasil observasi. Berarti di poin yang keenam ini berisikan mengenai definisi umum, definisi dari objek yang kita angkat. Oke, yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Yang nomor 6 ini, ya kan, tadi kan melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar, ya kan. Itu lebih ke struktur yang kedua, deskripsi bagian. Karena apa? Karena setelah dibuat definisi
definisi aspek yang dipilih, ditambahkanlah data-data yang didapatkan dari hasil observasi. Oke, bisa berupa gambar, bisa berupa data yang berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Jadi jangan lupa nak, gunakan kalimat atau kaidah kebahasaan kalimat simpleks dan kompleks, lebih ke kalimat aktif dan pasif, ya kan? Artinya lebih ke pola kalimat SPOK, ya kan? Terus ada konjungsi. Kalau dikatakan konjungsi, kita sudah pernah bahas konjungsi itu adalah kata penghubung seperti dan, atau, sementara, kemudian, lalu, ya kan, meskipun, walaupun, dan banyak. Jadi kalau dikatakan konjungsi yang menghubungkan kata yang satu dengan yang lain, kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya juga. Oke, ada juga sinonim, persamaan kata, dan antonim. Antonim itu lawan kata. Jadi ingat, kalau dikatakan dia melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar, maka itu lebih ke struktur teks laporan hasil observasi pada struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Oke, yang terakhir membuat simpulan hasil observasi. Kalian pasti ingat kalau yang nomor 7 ini, ya kan? Kita sudah lengkapi data dan gambar, kita buat kesimpulannya, kita buat ringkasannya, kita buat sebenarnya intinya simpulan dari teks laporan hasil observasi kita ini bagaimana, itu dia. Jadi ingat, poin yang keenam merupakan struktur yang pertama, yaitu definisi umum. Terus poin yang ketujuh itu merupakan struktur dari deskripsi bagian. Dan yang ketujuh dan yang kedelapan, maksud Miss ya, kedelapan ini merupakan struktur yang terakhir. Jadi urutannya mulai dari 6, 7, 8 itu merupakan struktur teks laporan hasil observasi. Itu dia ya. Jadi kalian ingat langkah-langkah menulis ini tujuannya apa kita pelajari, yaitu supaya kita tahu bagaimana tahap-tahap ketika kita menuliskan teks laporan hasil observasi. Jadi ingat, sangat erat kaitannya nak dengan struktur teks laporan hasil observasi ya. Oke, jadi itu materi hari ini yang Miss bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait materi yang Miss sampaikan, kalian boleh tanyakan langsung kepada Miss. Dan tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan, dan shalom.